Dikisahkan pada tahun 1914 negeri Cina terpecah belah karena terjadi perang militer di bagian selatan dan utara, di mana bagian utara diserang oleh pasukan yang dipimpin oleh jenderal perang bernama Cao Ying yang membantai rakyatnya hingga para penduduk pun mengungsi dari tempat tinggalnya. Di awal kisah di bagian utara Cina, tepatnya di kota Changzhou, memperlihatkan sekelompok anak kecil dan gurunya yang bernama Bailing sedang kabur dari desanya akibat dari perang militer. Kemudian karena merasa lapar, anak-anak ini berhenti sejenak di sebuah warung untuk membeli makanan. Namun karena Bailing tidak punya banyak uang, terpaksa ia hanya membeli semangkuk mie untuk dimakan bersama. Akan tetapi di tengah asiknya makan, tiba-tiba datang kawanan perampok yang memaksa para pengunjung untuk memasrahkan harta mereka. Rupanya keributan ini membuat seorang pria bernama Ma Feng terbangun dari tidurnya, yang membuatnya kesal hingga terjadilah perkelahian. Usai melumpuhkan para perampok itu, Ma Feng segera melanjutkan perjalanannya. Namun sebelum pergi, Bailin mengucapkan terima kasih pada Ma Feng karena telah menolongnya. Namun Ma Feng yang anti riak dan pamer tak mempedulikan ucapan Bailin dan pergi begitu saja. Berpindah ke kota Pagoda, terlihat seorang pria bernama Kenan. Ia adalah ketua pasukan di kota tersebut. Kemudian ia disambut anak buahnya dan sang istri yang bernama Siti. Lalu kepada mereka Kenan menyampaikan bahwa keamanan kota saat ini akan menjadi tanggung jawabnya, mengingat semua pasukan kota sedang ditugaskan untuk menjaga perbatasan. Di tengah asiknya berbincang, tiba-tiba datang seorang warga yang melaporkan bahwa di pintu gerbang kota Pagoda sedang terjadi keributan akibat kedatangan pengungsi dari kota Changzhou yang dilarang masuk oleh warga kota Pagoda. Di saat Kenan datang menemui mereka, para pengungsi itu memohon agar menerima mereka untuk tinggal sementara waktu di kota Pagoda. Dengan alasan perikemanusiaan, Kenan meyakinkan warganya untuk menerima para pengungsi itu. Di waktu yang sama, Bailin beserta para murid-muridnya juga datang untuk mengungsi di kota Pagoda itu. Dan di tempat pengungsian ini, tanpa diduga ia bertemu dengan kakak sepupunya yang bernama Amin. Kepada sang kakak, Bailin bercerita bahwa pasukan Cina Utara telah membunuh para guru dan murid secara brutal di kota Changzhou, dengan alasan para pasukan itu tidak suka dengan pendidikan di tempat tinggalnya. Karena keberadaan siswa ini akan menjadi ancaman bagi pemerintahan otoriter itu di masa depan. Tak lama kemudian datang sekelompok pendekar berkuda yang dipimpin oleh Bai Hu. Kepada Kenan, Bai Hu mengatakan jika kedatangannya ini untuk memenuhi undangan saudagar kaya yang bernama Tuan Liu. Namun karena alasan keamanan, Kenan melarang para pendekar ini masuk ke wilayahnya hingga terjadilah perkelahian. Tapi beruntung Tuan Liu segera datang dan menghentikan perkelahian ini. Lalu Tuan Liu mengaku jika dirinya mengundang para pendekar ini untuk membantu menjaga keamanan di kota Pagoda. Di tengah perbincangan, tanpa disengaja, Ma Feng datang menemui mereka semua. Kemudian sambil mencukur jenggot Ma Feng, Kenan memperkenalkan diri jika dirinya adalah ketua keamanan di kota Pagoda ini. Mengetahui hal ini, Ma Feng pun menjelaskan jika dirinya hanyalah seorang pengacara alias pengangguran banyak acara.
Di malam harinya, dirasa tempat pengungsian ini masih belum aman, Bailin mencoba meminta tolong pada Mafeng untuk melindunginya dalam perjalanan menuju ibu kota bersama para muridnya. Namun dengan ketengilannya, Mafeng menolak ajakan Bailin ini dengan alasan bahwa dirinya bukanlah orang baik-baik, ditambah lagi dirinya masih belum mengenal siapa Bailin sebenarnya. Keesokan harinya, terlihat seorang pria bernama Cao Cao mendatangi tempat pengungsian itu. Yang perlu diketahui, Cao Cao adalah pejabat militer jahat yang membantai para warga di kota Changzhou, tempat tinggal Bailin beserta para muridnya. Dan secara kebetulan Cao Cao disambut oleh Amin yang tak lain kakak sepupu Bailin. Yang perlu diketahui, Amin adalah pemilik markas yang dihuni oleh para pengungsi termasuk Bailin beserta para muridnya. Amin yang mengira bahwa Cao Cao adalah rakyat biasa yang kabur dari kota Changzhou mempersilahkannya untuk mengungsi di tempatnya. Tak hanya itu, Amin juga menenangkan Cao Cao agar tidak takut di tempatnya itu, karena menurutnya pasukan militer tidak akan berani mendatangi kota pagoda. Di tengah perbincangan, betapa terkejutnya Bailin melihat Cao Cao ada di tempat pengungsiannya ini, hingga membuatnya ketakutan. Bahkan teringat peristiwa kelam saat dimana Cao Cao beserta pasukan militernya membabat habis para murid dan guru di kotanya. Di tengah kepanikan, Bailin memohon pada Cao Cao agar tidak menghabisi orang-orang yang mengungsi bersamanya, mengingat mereka hanyalah rakyat biasa yang tak haus kekuasaan. Mendengar hal ini, bukannya sadar, malah dengan kejamnya Cao Cao menghabisi Bailin dan Amin beserta salah satu muridnya. Mendengar suara tembakan dari dalam, Kenan segera mendatanginya. Namun sayang, ia sudah terlambat karena ketiganya itu sudah wafat. Dan kabar terbunuhnya Bailin dan sang kakak ini sudah sampai ke telinga Mafeng melalui para warga. Kemudian sebagai ketua keamanan di wilayahnya, Kenan menginterogasi Cao Cao terkait tragedi yang merenggut ketiga orang itu. Namun dengan kelicikannya, Cao Cao berbohong bahwa hal ini hanyalah kecelakaan yang tak disengaja. Namun Kenan tak mempercayainya. Oleh karena itulah, ia memutuskan untuk mengeksekusi mati Cao Cao di depan warga esok harinya. Akan tetapi, tak lama kemudian, anak buah Cao Cao yang bernama Yu Heng datang menjemputnya. Namun Kenan melarangnya hingga terjadilah perkelahian. Rupanya kedatangan Yu Heng ini diiringi dengan satu batalion pasukan. Kemudian ia pun menjelaskan jika Cao Cao adalah putra Jenderal Cao Ying, jenderal tertinggi di Cina yang penuh dengan kekejaman. Oleh karena itulah, Yu Heng memperingatkan Kenan untuk berpikir terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh. Sebagai ketua yang bijak, Kenan tidak mau tahu latar belakang narapidananya itu. Mau anak jenderal kek, bupati kek, pak pati kek, yang jelas siapapun orangnya jika bersalah maka harus dihukum sesuai aturan di wilayahnya. Karena ia tidak ingin hukum itu hanya runcing ke bawah namun tumpul ke atas. Dirasa Kenan lancang, Yu Heng mengancam akan menghancurkan kota pagoda ini jika tidak mau melepaskan atasannya itu. Namun Kenan tidak gentar dengan ancaman ini, bahkan ia sengaja mencekik leher Cao Cao. Di tengah percekcokan tanpa alasan yang jelas, Cao Cao tiba-tiba menyuruh Yu Heng dan anak buahnya segera pulang. Namun sebelum pulang, Yu Heng mengancam Kenan jika Cao Cao tidak dibebaskan sampai besok, apalagi terjadi sesuatu pada atasannya itu, maka ia akan membumi hanguskan kota pagoda.
Setelah itu, mengetahui Cao Cao adalah anak Jenderal Cao Ying, Tuan Liu membujuk Kenan agar melepaskannya. Namun lagi-lagi Kenan tetap kekeh pada pendiriannya. Di lain tempat, saat Ma Feng ingin pergi melanjutkan perkelanaannya, ia didatangi Siti yang tak lain istri Kenan, guna menyampaikan sebuah surat dari mendiang Bailin untuk dirinya. Di mana isi surat itu, Bailin memohon pada Ma Feng agar bersedia mengantarkan murid-muridnya ke ibu kota untuk melanjutkan studinya. Mengingat mereka semua adalah satu-satunya harapan untuk menjadikan negaranya aman di masa depan. Karena wasiat Bailin ini, akhirnya Ma Feng memutuskan untuk tetap tinggal di kota pagoda ini. Setelah itu, Ma Feng menemui Kenan dan mengatakan bahwa pria yang berusaha menjemput Cao Cao itu bernama Yu Heng. Ia merupakan kakak seperguruannya yang memiliki kungfu yang sangat hebat. Ma Feng juga menyampaikan karena kehebatannya itulah Yu Heng menjadi orang yang congkak dan sombong. Oleh karena itulah, usai lulus dari perguruan kungfu, mereka berpisah dan berbeda arah. Yu Heng memilih menjadi algojo pemerintah yang otoriter demi jabatan dan harta, sedangkan dirinya memilih berkelana. Setelah mempertimbangkan isi surat Bailin, akhirnya Ma Feng memutuskan untuk mengantarkan para siswa itu ke ibu kota. Di malam harinya, saat para penjaga tahanan mengantarkan makanan pada Cao Cao, tiba-tiba datang komplotan penjahat yang diduga anak buahnya, hingga terjadilah percarokan. Di tengah pertarungan, Kenan dan istrinya datang untuk membantu anak buahnya. Usai melumpuhkan para penjahit itu, para penjaga tahanan ini memeriksa Cao Cao yang mencoba berusaha gantung diri. Mengetahui aksi nekatnya ini, para penjaga itu berusaha menggagalkannya. Karena jika Cao Cao mati, maka kota pagoda ini akan dibombardir oleh para militer. Di sisi lain, dengan diam-diam Ma Feng mendatangi anak buah Cao Cao yang tak lain adalah Yu Heng sekaligus kakak seperguruannya, guna menegosiasi agar Yu Heng tidak menyerang kota pagoda, mengingat di sana banyak rakyat sipil yang tak bersalah. Di mana dalam pertemuan ini Yu Heng bersedia untuk tidak menyerang kota pagoda, namun dengan syarat mereka mau melepaskan Cao Cao. Namun Ma Feng menolak keinginan Yu Heng ini karena menurutnya Cao Cao memang harus dihukum karena telah menghabisi nyawa 3 orang yang tak bersalah. Yu Heng yang sudah dibutakan dengan jabatan mengatakan, meski Cao Cao membunuh 300 orang pun tetap tidak boleh dihukum karena ia adalah anak jenderal tertinggi di negaranya. Oleh karena itulah Yu Heng mengatakan sampai kapanpun tetap Cao Cao akan ia bela. Setelah itu, menyadari kondisi kota pagoda semakin terancam, Ma Feng menemui Cao Cao dan berencana melepaskannya. Namun sebelum itu, Ma Feng menyuruh Cao Cao berjanji untuk tidak menyerang kota pagoda setelah dirinya dibebaskan. Di tengah perbincangan, Kenan mendatangi mereka berdua untuk memberikan kunci sel tahanan guna melepaskan Cao Cao agar warga kota pagoda selamat dari cengkraman militer. Namun di luar dugaan, Cao Cao menolak keluar dari sel tahanan itu. Dari sinilah Kenan menyadari bahwa Cao Cao memang sengaja dan berniat berbuat ulah di kota pagoda ini. Di tengah kebingungan, Kenan menemui kerabatnya yang bernama Cilau untuk mencari solusi terkait masalah Cao Cao yang enggan keluar dari sel tahanan agar kota pagoda selamat dari cengkraman militer. Akan tetapi belum selesai mereka berdiskusi, tanpa diduga datang komplotan penjahit yang berusaha menghabisi Kenan atas perintah Tuan Liu.
Di tengah perkelahian, Cilau terkena tusukan pedang yang mengakibatkannya tewas. Hal ini membuat Kenan marah hingga menghabisi para penjahit itu. Usai kerusuhan ini, para anak buah Kenan berniat mendatangi rumah Tuan Liu yang menurutnya sudah menjadi pengkhianat. Namun sebelum berangkat, para warga berbondong-bondong mendatangi Kenan dan memohon agar segera melepas Cao Cao demi keselamatan mereka. Tak hanya itu, dengan penuh kesedihan, para warga ini meminta Kenan agar lebih serius lagi menjaga keamanan kota Pagoda ini, yang menurutnya sering terjadi kekacauan belakangan hari ini. Tak tega dengan kecemasan para warganya, Kenan bertekad menghadapi Cao Cao dengan kroni-kroninya, walaupun akhirnya nyawanya menjadi taruhannya. Keesokan harinya, dirasa pasukan militer akan mendatangi kota Pagoda, Kenan menyuruh anak dan istri berikut anak buahnya untuk pergi ke kota Bangkalan guna menyelamatkan diri. Sementara dirinya tetap akan tinggal di rumahnya guna menyelesaikan masalahnya dengan Cao Cao. Tak lama kemudian, Yu Heng dan pasukannya datang untuk melepas Cao Cao dari sel tahanan. Mengetahui hal ini, Kenan segera menemui mereka dan langsung membebaskan Cao Cao dari sel tahanannya. Hal ini ia lakukan demi keselamatan warganya. Oleh karena itulah, usai melepasnya, Kenan meminta Cao Cao untuk tidak menyerang warga kota Pagoda. Mendengar ucapan ini, Cao Cao menyanggupinya. Namun dengan syarat, Kenan harus merelakan diri untuk dibunuh dengan cara disiksa. Demi keamanan warganya, Kenan menyanggupi permintaan Cao Cao itu. Setelah misinya menguasai kota Pagoda tercapai, Cao Cao beserta pasukannya menghabisi Tuan Liu beserta anak buahnya karena tenaga mereka sudah tidak dibutuhkan lagi. Usai menghabisi Tuan Liu, mereka membantai sebagian warga kota Pagoda dan menjarah hartanya. Di sisi lain, di tengah perjalanan, Siti menyuruh sang anak melanjutkan perjalanannya ke kota Bangkalan, sementara dirinya dan anak buahnya akan kembali ke kota Pagoda untuk membantu Kenan yang menurutnya dalam kondisi terancam. Sedangkan di sini, setelah mengantarkan para murid-murid Bailin ke ibu kota dan memasrahkan pada guru-gurunya di sana, Ma Feng memutuskan kembali ke kota Pagoda yang menurutnya dalam kondisi mencekam. Dan tanpa diduga, di tengah perjalanan ia bertemu dengan Siti dan anak buahnya, hingga akhirnya mereka bergabung dan bersama-sama berangkat menuju kota Pagoda. Sesampainya di kota Pagoda, terlihat Kenan sedang disiksa. Mengetahui hal ini, Ma Feng mencoba mengelabui para penjaga di pintu gerbang itu dengan berpura-pura akan mengantarkan hadiah pada Cao Cao. Sementara yang lain merangsek masuk dengan meracuni makanan dan minuman yang ada di kantin tempat para anak buah Cao Cao makan, hingga membuat mereka sakit perut dan berbondong-bondong menabung ke WC. Sementara di sini, setelah berhasil masuk ke dalam, Ma Feng menemui Cao Cao dan berpura-pura ingin memberikan hadiah. Namun dengan kelicikannya, Cao Cao mengetahui bahwa hal ini hanyalah jebakan, hingga terjadilah percarokan. Di saat Ma Feng berjibaku seorang diri, rekan-rekannya berhasil meledakkan gudang senjata milik Cao Cao. Dirasa anak buah Cao Cao sudah berkurang, para warga dengan kompak berusaha menyelamatkan Kenan. Sementara Ma Feng sedang menghadapi Yu Heng yang tak lain kakak seperguruannya.
Usai diselamatkan warga, Kenan berusaha menghadapi Cao Cao. Mengetahui hal ini, sang istri mencoba membantunya. Menyadari akan kalah, Kenan merelakan diri untuk ditembak oleh Cao Cao. Tapi tiba-tiba ketika Cao Cao jatuh ke bawah, ia kehabisan peluru hingga akhirnya ia modar dihajar warga. Beberapa hari kemudian, mengetahui sang anak tewas, Jenderal Cao Ying beserta pasukannya menyerang kota Pagoda. Akan tetapi pasukan keamanan kota datang membantu Kenan yang mengakibatkan Jenderal Cao Ying beserta pasukannya kalah dan tewas dalam pertempuran tersebut. Di akhir cerita, Ma Feng pamit pada Kenan untuk melanjutkan perkelanaannya. Lalu film pun sudah selesai.